yang berjudul Teori Revolusi Belajar Sosiokultural. Dengan saya, Ayu Riarinova 223. Saya Azrana Dia Syafa 210. Saya Maisya Anggita Mutiara Putri 237. Saya Stiman Bina 235. Selamat menonton. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang teori revolusi belajar sosiokultural, kita perlu mengetahui bagaimana latar belakangnya. Teori revolusi belajar sosiokultural merupakan salah satu pencapaian penting dalam psikologi pendidikan modern yang dimana mengubah cara pandang dunia terhadap proses pembelajaran. Teori ini lahir dari seorang psikolog asal Rusia yaitu Lev Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa proses pembelajaran yang lebih baik dilakukan dengan lingkup sosial yang kaya sehingga perkembangan kognitif anak dapat dimediasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi adanya teori revolusi belajar sosiokultural ini untuk menggeser pandangan pendidikan yang awalnya bersifat individualistik menjadi sosiokultural. Vygotsky ingin menunjukkan bahwa anak dapat lebih berkembang ketika diajak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Terdapat beberapa pengertian teori belajar sosiokultural menurut beberapa ahli. Yang pertama, dari Lev Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa proses belajar paling efektif terjadi saat anak bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya, seperti orang tua, guru, atau teman sebayanya yang lebih berpengalaman. Lalu yang kedua, ada dari Barbara Rogov. Barbara Rogov berpendapat bahwa partisipasi bersama atau keterlibatan langsung dalam aktivitas sehari-hari itu sangat penting. Jadi anak tidak hanya belajar lewat nasihat atau penjelasan, tetapi anak juga belajar dengan mengamati, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan bersama orang dewasa atau temannya. Yang ketiga ada dari John Leaf dan Etienne Wenger. Menurutnya, proses belajar itu merupakan proses sosial, jadi bukan hanya individu saja. Jadi seseorang dapat berkembang lebih baik dengan bergabung dengan komunitas atau belajar dengan kelompok, serta meniru praktik anggota komunitas lain. Lalu yang keempat ada dari Michel Cole. Cole berpendapat bahwa cara berpikir anak dan cara belajar anak sangat dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan lingkungan sosial. Jadi, lingkungan dan budaya sangat berpengaruh terhadap cara anak untuk memahami dunia dan berinteraksi dengan lingkungan. Setiap teori belajar pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Di sini, saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari teori revolusi belajar sosiokultural. Dimulai dari kekurangannya terlebih dahulu. Yang pertama, proses belajar dengan menggunakan diskusi yang dimana ini akan dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara peserta didik yang jika tidak diawasi maka dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, perkembangan peserta didik seringkali terabaikan karena lebih berfokus pada interaksi sosial. Yang ketiga, penilaian hasil diskusi berbeda-beda tergantung pada gurunya masing-masing. Yang keempat, proses pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi ini dapat memperlihatkan peserta didik yang pintar akan lebih aktif dan yang biasa saja akan lebih pasif. Yang terakhir, proses pembelajaran dengan metode diskusi ini sangat tidak menguntungkan untuk siswa yang memiliki sifat pemalu karena akan tersisihkan. Selanjutnya ada kelebihan dari teori revolusi sosiokultural. Yang pertama, peserta didik dapat lebih mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Yang kedua, dengan metode diskusi, peserta didik dapat lebih mengembangkan komunikasi yang dimilikinya. Yang ketiga, proses pembelajaran serta belajar dilakukan dengan sifat transferal, yang artinya peserta didik bersama-sama mengkonstruksi makna baru bersama-sama dengan orang yang ada di dalamnya. Yang terakhir, proses pembelajaran dengan metode diskusi
Ini dapat membantu peserta didik untuk mencari solusi sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam setiap teori belajar, pasti terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Teori belajar sosiokultural memiliki banyak tantangan seperti yang pertama, adanya perbedaan latar belakang siswa. Setiap siswa pasti memiliki latar belakang budaya dan pengalaman yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan pemahaman materi di dalam kelas. Yang kedua, peran guru yang lebih aktif. Guru tidak hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga harus sebagai mediator, pembimbing, dan motivator untuk siswa. Namun, masih banyak guru yang belum bisa menjalankan peran ini. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana. Masih banyak fasilitas seperti ruang diskusi, media, dan teknologi yang kurang memadai. Yang keempat, pembelajaran membutuhkan waktu lebih lama. Proses diskusi dan kerjasama membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan proses belajar dengan metode konvensional. Yang kelima, evaluasi pembelajaran yang lebih sulit. Penilaian proses dan interaksi tidak bisa diukur dengan ujian tertulis yang ada. Yang keenam, perbedaan partisipasi siswa. Di dalam kelas, pasti ada siswa yang aktif dan ada siswa yang pasif. Dalam hal ini, guru harus bisa mengatur agar semuanya terlibat. Yang ketujuh, dukungan orang tua dan masyarakat yang minim. Kurangnya dukungan orang tua dan sinergi antara sekolah dan masyarakat dapat menghambat pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori revolusi belajar sosiokultural pada pendidikan. Nah, di sini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendidikan informal. Pendidikan pertama kali seorang anak itu didapat dan dimulai dari lingkungan keluarga. Seorang anak dapat mulai belajar melihat, terus memahami, mendapatkan pengetahuan dan sikap dasar dari lingkungan keluarganya. Hal ini yang mempengaruhi sikap dan perkembangan setiap anak itu berbeda-beda. Terdapat banyak faktor juga yang mempengaruhi perbedaan perkembangan dalam keluarga, kayak tingkat pendidikan orang tua, lalu faktor ekonomi, terus keharmonisan dalam keluarga, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan ini diberikan dengan didasarkan pada budaya yang ada dan berkembang di masyarakat untuk memberikan pengembangan pengetahuan, terus keterampilan dan perilaku anak. Yang ketiga yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal dapat dilihat dari beberapa segi, kayak yang pertama tuh kurikulum dan peserta didik. Pembelajaran ini menuntut anak untuk aktif, lalu kreatif, dan inovatif. Terus hal ini udah diterapkan pas kurikulum 2013. Anak itu berusaha mendapatkan nilai nggak hanya dari ujian, tapi juga dari kesopanan religi, terus praktek, terus sikap dan karakter. Nah, dalam hal ini, anak dilatih agar siap dalam menghadapi perubahan sosial, baik lokal, nasional, maupun global. Terus ada guru. Guru nggak hanya berperan sebagai sumber belajar, tetapi juga berperan sebagai mediator, motivator, evaluator, tutor, dan desainer pembelajaran. Guru juga memiliki fungsi untuk membantu anak yang belum mampu untuk ngelakuin belajar secara mandiri. Penerapan teori sosiokultural di lapangan. Yang pertama ada belajar kolaboratif, yaitu siswa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan proyek, mempromosikan interaksi sosial dan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua ada magang dan akuisisi keterampilan, yaitu pemula belajar dari mentor yang berpengalaman, memperoleh keterampilan dan pengetahuan budaya melalui interaksi sosial. Dan yang ketiga, ada sesi membaca anak dan orang tua. Orang tua membacakan buku dan memberi pertanyaan kepada anak untuk meningkatkan literasi dan pemahaman.
Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari teori sosial kultural. Yang pertama ada program penukaran pelajar, yaitu siswa belajar bahasa baru dengan berinteraksi seperti guru, teman, dan warga lokal di lingkungan baru. Yang kedua ada tutor teman sebaya atau tutor sebaya, yaitu siswa yang mahir membantu siswa lain yang sedang kesulitan, memperkuat pengetahuan, dan meningkatkan pemahaman. Dan yang ketiga ada magang di tempat kerja, yaitu pemula belajar dari ahli dengan mengamati partisipasi dan penerimaan umpan balik dan memperoleh pengalaman langsung. Saya akan menjelaskan dampak penerapan teori revolusi belajar sosiokultural terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Nah, penerapan teori belajar sosiokultural ini sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Terus teori ini menekankan bahwa belajar itu enggak hanya kegiatan sendiri, tapi dipengaruhi oleh interaksi sosial, terus budaya, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, teori revolusi belajar ini membantu siswa belajar lebih baik, nggak hanya dalam hal pengetahuan, tapi juga sikap dan keterampilan. Nah, yang pertama tuh ranah kognitif atau cara berpikir. Melalui teori ini, siswa jadi lebih kritis dan berpikir luas. Dengan berdiskusi dan berinteraksi dengan teman, kita tuh gak hanya menghafal, tapi juga benar-benar memahami konsep pelajaran dan bisa mengaitkan dengan kehidupan nyata. Lalu yang kedua itu ada ranah afektif atau sikap. Pembelajaran yang melibatkan kerjasama dan interaksi sosial membantu membentuk kepribadian siswa. Kita belajar untuk lebih empati, toleran, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Jadi selain pinter secara akademik, kita juga jadi lebih baik secara emosional dan sosial. Nah, yang ketiga ada ranah psikomotorik atau keterampilan. Teori ini membuat siswa nggak hanya tahu teori, tapi juga bisa mempraktikannya langsung. Misalnya lewat kegiatan kelompok atau proyek bersama, siswa tuh jadi terbiasa bertindak secara tepat dan terarah. Dengan begitu, hasil belajar mencakup 3 hal sekaligus: pengetahuan, sikap, dan tindakan nyata.